semuanya? Apa kabar hari ini? Kali ini saya akan membawakan materi mengenai salah satu jurus BK, yaitu adalah jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Nah, tumbuhkan resiliensi ini apa? Guru di sini mampu membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Oke, jadi saya minta kesiapan. Coba Pak Arifin, tolong bacakan dengan lantang yang selamat datang di Bukit Kayu. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekat, kali ini kamu akan belajar terus tumbuh resiliensi, siapkan diri dan konsentrasi. Siluman mindset akan besar lagi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi, mindset ini adalah pikiran yang negatif ya Bapak Ibu. Itu adalah siluman yang harus kita lawan. Jadi, kita ini guru harus bisa melawan siluman itu, fixed mindset. Oke. Nah, sebelum kita mulai, aku mau main-main dulu sama Bapak Ibu. Jadi, kalau saya bilang lingkaran kecil gini ya, lingkaran besar gini. Nah, kalau dikasih apa gini, dikasih cinta ini, dikasih sayang ini, bisa ya? Bisa. Oke? Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih cinta. Dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih sayang. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Jadi saya ini sekarang mau bagi dibagi 4 kelompok Bapak Ibu. 4 ya, 4. Oke. Tadi ada cuma 4 kartu. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Cukup ya. Jadi sekarang silakan Bapak Ibu maju ke depan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 2 dan kelompok 4. 1 kayak gini. 4 kayak gini. 1 mana 1? 2. Ini 1. Saya bagi alat dan bahannya ya.
Nah, oke, jadi kelompok yang di sini silakan pakai. Di sini Sudah ini kelompok 1? Ini nanti konsentrasi. Oke, jadi Bapak Ibu ini sekarang tugasnya adalah membuat menara setinggi mungkin dengan kartu domino tersebut. Boleh pakai solasi, saya kasih solasi supaya menguatkan fondasinya. Silakan, saya beri waktu 10 menit untuk bikin sekarang. Ya, waktunya 10 menit ya. Kemarin siswa bisa 4 menit bikin menara. Jadi ada yang buat fondasinya, ada yang mengerem, ada yang bikin segitiganya. Ada alasnya ya Bapak Ibu ya. Harus ada alas. Dia bisa berdiri karena ada alasnya. Coba perhatikan gambar, ada alasnya. Supaya bisa berdiri kokoh. Ya. Ayo kelompok lain semangat. Kelompok 2 sudah hampir selesai. Sehat bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjaga koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Jangan begitu. Kan setinggi-tingginya. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Sudah berjalan 4 menit ya. Jaga konsistensi, mencari koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Jujur, hebat, hebat,
Tumbuh di lingkungan sehat bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, mencoba bersih, membangun kolaborasi, dan menentukan situasi. Oke, kelompok 2 dengan waktu 5 menit. Bersama kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, Bisa 4 menit ya. jaga konsistensi, menjadi koneksi, membangun kolaborasi, situasi. Nanti kita lihat. Oh, bukan. Apa yang kamu dapatkan dari sini? Oke, sisa 2 menit lagi ya, Bapak Ibu ya. Semangat. Meskipun sudah jatuh, berdiri lagi. Jatuh, berdiri lagi. Oleh, tepuk tangan. Nomor 1 kelompok 3, nomor 4 kelompok 3. Kelompok 3 sudah? Waktunya 1 menit lagi ya. Orang kasar tangannya semua di sini. Yang penting berdiri ya Bu. Tidak mesti harus modelnya mau bagaimana, yang penting dia bisa berdiri. Oke, sekarang tepuk tangan dulu semuanya. Sudah habis waktunya. Tolong dilepas. Kelompok 3. Ini itu alasannya sehingga tidak bisa berdiri. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, nggak perlu tinggi, yang penting kokoh. Oke. Oke, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Ada yang jengkel? Ada yang deg-degan? Ada yang gemetar? Oke, jadi buat pemenangnya kelompok 1 ya, tadi kelompok 2 ya, yang paling cepat. Tepuk tangan terlebih dahulu buat kelompok 2. Yang penting kan dia duluan Pak. Oh, yang penting juga. Kenapa dia ngomong tadi? Oke. Jadi untuk kelompok yang terus kelompok tadi kelompok 4. Nah, terus kelompok yang menyusul kelompok 2 tadi itu kelompok 1. Kelompok 3 menaranya setengah. Tapi gak apa-apa, intinya jadi. Gini,
Ketika menara kalian goyang atau roboh, bagaimana perasaan Bapak Ibu atau reaksinya? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat mencari solusi? Semangat mencari solusi. Oke. Pertanyaannya lagi. Ceritakan bagaimana emosi ini mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Ada yang bisa menceritakan? Coba kelompok yang nomor dulu. Oke, silakan. Awal tadi membuat, saya bingung mau diapakan ini kalau mau berdiri. Terus teman bilang ini, kita bentuk segitiga. Oke, kita jadi segitiga. Kemudian disusun, isolasi sana, isolasi sini, akhirnya bisa berdiri. Terus kemudian sudah selesai, orang mau lagi. Saya mau diapakan ini. Ya, terus saya bilang kita perbaiki lagi. Akhirnya bisa berdiri. Alhamdulillah. Jadi kelompok 4 ini dia selalu mencari solusi bagaimana supaya bisa berdiri kokoh. Oke. Coba untuk kelompok 1, tolong ceritakan apa emosi yang mempengaruhi langkah Bapak Ibu ketika membuat menara. Hanya ingin cepat selesai. Terus untuk kelompok ya, silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 kita berpikir bagaimana untuk memperkuat kondisi. Soal untuk pencapaian tinggi tidaknya itu tergantung. Jadi kita puas dengan apa yang kita miliki dengan fondasi yang kokoh. Oke. Jadi untuk kelompok yang paling menang duluan sekarang coba ceritakan apa pengalamannya sehingga bisa cepat. Yang kami utamakan adalah kolaborasi kerja antara kelompok, kemudian pembagian kerja itu bagaimana mendesain ini sehingga lebih cepat dan akurat. Oke. Kelompok dari beberapa kelompok saya dapat menyimpulkan kelompok 4 tadi mengatakan tentang solusi. Kelompok 1 dia mengatakan bahwa bagaimana supaya cepat. Jadi kelompok 3 bagaimana untuk memperkuat fondasi. Nah, sedangkan kelompok 2 ini membangun kolaborasi. Jadi pelajaran yang paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi itu saat berusaha bangkit dan bangun kembali dari puing-puing. Itu maksud dari jurus ketiga itu, bangun tumbuhkan resiliensi. Jadi ketika jatuh berusaha bangkit lagi. Seperti itu. Bagaikan rumput itu ketika diinjak, disemprot, diberi racun, dia tetap tumbuh. Begitu pula daya lenting. Bagaimana Bapak Ibu menumbuhkan daya lenting dalam diri Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu mengaplikasikannya untuk siswa? Oke? Di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Coba siapa yang bisa mengaplikasikan ke dunia nyata atau yang pernah mengalami seperti ini, sudah jatuh, bangkit lagi, atau ada pengalamannya di kelas, bisa disampaikan ke sini. Ini sih karena suka jatuh bangun ini namanya. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Dan biasa di kelas, saya itu biasanya begini. Saya sudah menjelaskan materi ini dengan harapan anak-anak itu sudah mengerti apa yang saya jelaskan. Tetapi begitu saya memberikan pertanyaan, ternyata tidak ada anak yang menjawab. Saya langsung rasa kayak down. Kenapa sampai anak-anak ini tidak mampu untuk menjawab materi yang saya sudah berikan? Padahal saya sudah dengan semangat memberikan penjelasan. Terus kemudian saya berusaha merubah. Mungkin mulai begini tidak bisa. Kemudian saya ubah kembali. Terus ya alhamdulillah 2-3 anak sudah bisa mulai menjawab. Saya rasa begitu. Terima kasih. Ada lagi?
terima kasih. Saya berbicara luas saja dalam kelas bahwa kami tidak punya rasa bosan untuk membangun image atau pengetahuan anak bagaimana cara kita untuk bisa dan mampu anak untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi kami berusaha mengubah cara sejauh mana anak ini bisa untuk mengetahui suatu persoalan. Jadi bukan hanya satu masalah saja sudah selesai pada saat itu, tetapi kita mencari metode yang paling tepat untuk bisa anak ini menyelesaikan suatu persoalan itu tadi. Untuk demikian barangkali itu bisa saya sampaikan. Jadi yang dapat disimpulkan itu ternyata setiap masalah itu ada solusinya. Bagaimana cara kita untuk memberikan semangat atau daya rating pada anak-anak, daya untuk bangkit, daya untuk bisa berubah pola pikirnya dengan cara yang merubah berbagai caranya. Oke? Selanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa diperhatikan video ini dan nanti Bapak Ibu saya minta untuk merefleksikan apa yang Bapak Ibu dapat dari video ini. What does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerome, come on up. See, I'm going to give Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if you make the toy fall down, you can get up very, very fast. Very nice. Saya tunjuk atau mau bicara sendiri, maksudnya mau mengajukan diri untuk merefleksikan dari video tadi. Bu Maida, apa yang didapatkan dari video ini? Pesan apa yang didapatkan? Kalau saya ada dua versi, ya. Terima kasih. Kalau saya melihatnya sebagai seorang guru fisika melihat dari dua sisi. Yang pertama kelentingan, yang kedua dari ilustrasi adegan tadi, ya. Itu bukan hanya itu ya permainan kecil, ada di beberapa restoran di sepanjang Kota Makassar itu lebih besar. Anak-anak bilang, Pak, itu kok udah bisa roboh? Biar kok tendang kayak pada roboh. Cuma gitu. Ada keseimbangan yang disebut dari kelentingan. Namun refleksinya anak-anak tadi sebenarnya inspirasi yang dia ingin capai bahasa apa ya, ketegaran gitu aja kalau misalnya. Apapun resikonya jatuh kayak apa, akan berdiri kembali. Gitu aja.
apapun resikonya berdiri kembali. Oke, silakan tadi Bu Maita. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Setelah melihat atau menonton video yang ditayangkan tadi, bahwa saya menyimpulkan bahwa ketika kita menghadapi sebesar apapun masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun kita sebagai peserta didik, kita mendapatkan suatu masalah problem dalam kelas, kita harus memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut dan jangan berputus asa. Jadi sekuat masalah apapun yang kita hadapi, insya Allah pasti kita bisa bangkit kembali untuk melakukan masa depan yang lebih baik. Luar biasa. Oke, coba Bapak Ibu perhatikan menara yang ada di depan Bapak Ibu. Kira-kira kalau umpamanya tidak pakai selasi ini, bisa berdiri atau tidak? Bisa tapi tidak kokoh. Bisa tapi tidak kokoh. Nah, umpamanya solasi ini bagaikan masalah yang kita hadapi. Beginilah masalah yang kita hadapi selama ini, yang menerpa diri kita, apapun itu, bagaikan solasi. Dia yang menempel kita, yang membantu kita, yang membangun kita, membuat fondasi kita semakin kuat. Makanya ketika ada masalah itu bagusnya ada teman diajak bicara, ada sahabat yang diajak cerita, butuh solusi, tetap seperti itu. Jadi kalau ketika bermasalah, apapun itu harus berusaha bagaimana kita untuk bisa keluar dari zona tersebut. Sama halnya tadi sempat saya bahas mengenai rumput. Rumput ketika sudah dipapit blok, dia selalu mencari celah. Coba perhatikan, dia mencari celah bagaimana dia tetap bisa tumbuh. Betul atau tidak? Nah, seperti itu Bapak Ibu ketika menghadapi siswa, ketika menghadapi masalah yang ada di sekolah, seperti itu. Bagaimana caranya Bapak Ibu mencari celah supaya tetap bisa berhasil membangun siswa. Bagaimanapun, tugas Bapak Ibu sebagai guru itu berat. Saya katakan berat kenapa? Karena siswa saat ini sangat bisa dikatakan kurang moralnya, terjadi penurunan moral. Nah, terus itu siswa juga itu dari kecil sudah beradaptasi dengan teknologi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mencari celah, tidak mencari solusi bagaimana untuk mengimbangi anak tersebut, tidak akan terjadi pendidikan yang semestinya. Oke, selanjutnya. Ini sudah diganti pengawas ini. Sudah diganti pengawas ini. Oke, cara-caranya baru kayak pengawas. Oke, mengapa daya lerting makin penting? Banyak beberapa kasus diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin sering kali menghadapi masalah yang seperti ini. Sudah banyak siswa di SMP kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Saya minta sekarang coba Bapak atau Ibu untuk menceritakan hal-hal apa yang seperti ini pernah terjadi di SMP kita. Karena banyak masalah yang terkadang itu dianggap masalah. Maksudnya dianggap bukan bagaimana caranya kita mencari solusinya. Kayak kita cuek atau acuh tak acuh. Oke? Saya coba minta kepada Pak Rusli ya.
Coba tolong ceritakan apa masalah yang pernah Bapak hadapi di kelas mengenai tentang daya lenting, seperti siswa yang diejek, tak punya ayah, terus gantung diri, siswa sampai frustasi, seperti coba mohon dijelaskan masalah yang pernah terjadi. Terima kasih. Jadi memang di dalam menghadapi anak nomor betul sekali tadi perlu memang kesabaran, karena sikap anak kita itu memang sudah berada di titik yang paling terendah, sehingga kita diharuskan untuk kemudian bersabar, kemudian kita berkolaborasi dalam menghadapi anak tersebut. Jadi mungkin kaitannya dengan kurikulum ini, bahwasanya anak itu pertama perlu memang ada pembelajaran yang memuliakan. Jadi anak itu mungkin bagusnya itu kalau ada masalah atau kasus yang dihadapi anak itu perlu memang ada, kalau menurut saya ada tempat khusus yang diberikan atau yang disiapkan untuk kemudian memberikan berikan arahan, sekaligus anak itu bisa dimintai apa masalah baik di lingkungan rumah tangga, di masyarakat secara luas maupun di sekolah, sehingga nantinya kalau misalnya ada masalah anak itu lalu kemudian kita bawa di suatu tempat, saya kira anak itu tidak akan segan memberikan keterangan, sehingga nantinya kita sebagai guru mudah memberikan solusi. Mungkin itu saja kali saya, karena saya melihat fenomena itu memang ya seperti memang berat sekali. Terima kasih. Poinnya tadi memang siswa saat ini tuh bisa dikatakan sulit, tapi juga pasti ada solusinya. Oke. Nah, selanjutnya tolong Bapak Ibu cermati. Sebenarnya ini ada cerita si kembar. Pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Si A ini ada siswa tak kembar kan, tapi berbeda sifatnya. Si A ini dia sangat rajin belajar. Dia selalu berusaha untuk meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya. Sedangkan si B, dia selalu mengikuti kata hatinya. Dia ingin berteman dengan si itu ini, dengan si ini begitu. Dia selalu ikut dengan kata hatinya. Nah, singkat cerita, ketika sekolah, si A ini memiliki nilai yang baik, sedangkan si B memiliki nilai yang kurang baik, atau di bawahnya si A. Jadi si A ini selalu dapat dukungan dan pujian dari orang tuanya, sedangkan si B selalu dimarahi, selalu ditegur dengan orang tuanya. Nah, si A selalu berusaha berpikir bagaimana caranya saya bisa berhasil membanggakan kedua orang tuanya, sedangkan si B dia selalu berusaha mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Oke, jadi coba Bapak Ibu, apa yang membedakan si A dan si B dalam berpikir? Apa yang membedakan, Bapak? Apa yang membedakan si A dan si B dalam berpikir, pola pikir bertumbuhnya? Tadi kan si A, dia selalu meninggalkan apa yang menjadi keinginannya, kesenangannya. Sedangkan si B selalu mengikuti keinginannya.
Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Si A tadi ini dia memiliki prestasi, sedangkan si B dia tidak memiliki prestasi, atau dia dibawa dari si A. Kenapa? Karena dalam lingkungan keluarganya si A dan si B itu berbeda. Orang tuanya punya pola pikir yang berbeda. Si A dia mengikuti pola pikir ibunya yang selalu memiliki selalu berkeinginan supaya anaknya ini punya pikiran yang positif dan berhasil. Sedangkan si B, kebetulan si B dia mengikuti pemikiran orang tuanya, ayahnya. Ayahnya ini seorang pemabuk dan setiap hari kalau pulang ke rumah dia menyiksa istrinya. Begitu juga anaknya. Jadi ini si B dia mengikuti pola pikir ayahnya. Jadi inilah yang dikatakan pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Karena si A ini selalu didorong oleh ibunya sehingga dia berhasil. Sementara si B dia mencontoh daripada sifat ayahnya. Saya kira seperti itu. Jadi kedua anak kembar ini tentunya dia kembar, tapi dia berbeda pola pikir karena dia melihat dari lingkungannya. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi itu penyebab pola pikir bertumbuh tangguh itu sejak dalam pikiran antara si A dan si B membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Si A selalu berpikir bagaimana apa yang saya butuhkan, sedangkan si B apa yang dia inginkan. Jadi kembali lagi lingkungan yang mempengaruhi pola tubuh dan pola pikir peserta didik. Oke, selanjutnya tolong perhatikan di depan. Di sini ada passion mindset dan growth mindset. Kesuksesan, saya bisa sukses jika punya bakat. Saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, passion mindset itu dia berpikir, kalau istilah gampangnya berpikir negatif. Sedangkan growth mindset itu berpikir positif. Selalu ingin tumbuh. Pola pikir tetap. Oke. Kesuksesan bisa saya bisa sukses jika punya bakat. Saya bisa sukses dengan berusaha. Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya begini, menurut saya dari dua pola pikir ini bahwa saya bisa sukses jika punya bakat. Artinya ini adalah orang yang berpikir tidak mau berkembang. Ya, dia memiliki pola pikir yang tidak mau berkembang, sehingga di dalam hidupnya itu tidak ada usaha yang dia lakukan. Sedangkan saya bisa sukses dengan berusaha. Pola pikir seperti ini adalah orang yang selalu memiliki usaha bagaimana supaya dirinya bisa berkembang. Ya, bahwa dia tidak punya pikiran bahwa saya harus tetap seperti ini, tidak, tetapi dia selalu ada usahanya untuk melakukan sesuatu sehingga orang tersebut bisa berkembang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, berkembang dengan usaha. Jadi tidak selamanya orang yang tidak berbakat di bidang itu tidak mampu berkembang. Selama ia mau berusaha, pasti ada jalan. Selanjutnya,
itu di passion mindset kegagalan saya menyerah, dan growth mindsetnya saya akan coba lagi. Jadi kalau sudah menyerah, dia tidak mau berusaha seperti tadi yang kesuksesan. Tapi kalau growth mindsetnya saya akan coba lagi dengan usaha. Lalu kesulitan, saya tidak bisa, saya belum bisa. Ada yang bisa, apa bedanya saya tidak bisa dan saya belum bisa? Saya kira tidak bisa. Pengertian daripada saya tidak bisa berarti dia sudah tidak ada kemampuan dan kemauan untuk berbuat. Sedangkan saya belum bisa, ada unsur usaha yang dia ingin capai dan ingin dia dapatkan, sehingga apa yang dia belum mampu lakukan, ada pemikiran dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas refleksinya. Jadi kalau saya tidak bisa, berarti sudah mentok di situ. Sedangkan belum bisa, berarti dia ada pikiran untuk selalu berusaha bagaimana dan mencari solusinya. Selanjutnya, masalah. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Itu passion mindset ya. Sedangkan growth mindsetnya, solusi apa yang bisa saya upayakan? Seperti tadi, Boris di awal tadi mengatakan dia sudah berusaha memberikan ke siswa tugas. Sedangkan anak-anak itu tidak mampu, tidak tahu menjawab. Tapi Boris berusaha memberikan solusi supaya bisa mereka semua memahaminya. Oke, selanjutnya lagi kritik. Saya sakit hati kalau dikritik. Banyak yang seperti itu kalau dikritik sakit hati? Ada? Oke. Growth mindsetnya, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Jadi ketika kalian Bapak Ibu dikritik, harus siap menerima dan memperbaikinya. Itu kritikan bagaikan solusi yang tadi ini, membangun kita menjadi lebih kuat lagi. Oke, selanjutnya. Apakah passion mindset atau mindset atau passion mindset atau growth mindset? Nah, udah jelas ya sampai ke belakang. Oh, satu. Itu di atas. Gambar layar. Jadi saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ini growth mindset atau passion mindset? Passion mindset. Oke. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Passion mindset. Oke, passion mindset. Oke ya, bersamaan ya. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Oke, lanjut lagi. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Passion mindset. Oke, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Passion atau growth mindset? Growth mindset. Oke. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Growth atau passion? Growth mindset ya. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Itu adalah pikiran positif. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan.
Usaha saja tidak cukup jika tidak berbakat. Itu growth mindset atau mindset mindset? Mindset mindset ya Pak. Coba. Kalau saya growth itu bakatnya sejak lahir ada. Salah teorinya ini. Bisa ditutup dengan usaha itu. Oke ya. Jadi growth mindset mindset ya. Semua orang punya bakat. Cuma sisa-sisanya belum ada. Ya, seperti itu. Jangan langsung disalahkan. Yang guru IPA pasti tahu ini apa? Saraf ya, neuron. Nah, neuroplastisitas adalah mekanisme biologis untuk yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan membuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan. Bisa Bu kita setiap saraf itu ketika ada hal baru yang dia tahu, dia akan membentuk koneksi baru, akan membentuk saraf baru lagi, koneksi baru lagi. Itu neuron bumi. Ya, Ketika adanya kita tahu hal baru, itu saraf baru akan muncul. Kita bicarakan mengenai tentang saraf yang tadi itu sesuai dengan pengetahuan kita. Ya, jadi sesuai dengan pengetahuan saya, mengapa setiap kita mendapatkan sesuatu yang baru itu bisa membentuk saraf baru. Nah, itu ada kaitannya dengan neurotransmitter. Jadi sama halnya dengan semua indera. Jadi ketika semua indera yang ada pada manusia itu mendapatkan sesuatu hal yang baru, dia itu akan membentuk namanya neurotransmitter. Nah, nanti setelah neurotransmitter itu ada, nah itu nanti ada kaitannya dengan otak. Ini merupakan sistem koordinasi kalau saraf ya. Sel apa? Neurotransmitter. Tadi sel koordinasi. Sistem Koordinasi. Oke. Jadi kalau selalu berpikir positif, dia akan membentuk saraf baru, membuat koneksi saraf baru. Pujian menghancurkan resiliensi. Dipuji, bahwa kelas A sering dipuji, sedangkan kelas B sering diberi dukungan. Oke. Mengapa pujian menghancurkan resiliensi? Mengapa pujian menghancurkan daya ingin tumbuh, daya ingin bangkit, daya lenting? Ada yang bisa? Ada yang tahu mengapa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Umi, ini ada kaitannya tentang pujian resiliensi. Karena kenapa? Otak setiap anak itu ya, atau saraf otak anak itu terus selalu berkembang sesuai apa yang dia terima, perubahan yang dia terima. Jika perubahannya hal-hal yang negatif, maka dia akan berkembang secara negatif. Pola pikirnya juga seperti itu, respon dari perkembangan otaknya. Jika dia mendapatkan hal-hal yang positif, maka perkembangan otaknya atau perubahan sistem sarafnya akan berkembang juga, neuroplastisitas tadi. Nah, tentang pujian, kenapa bisa ada kaitannya dengan pujian menghancurkan? Karena menurut pengalaman saya, ketika anak itu dipuji, biasanya dia bangga, sombong, bahkan angkuh karena dia saya lebih bisa. Bahkan dia tidak memperhatikan pembelajaran karena dia merasa bisa daripada yang lain. Jadi terkadang memang pujian itu bukannya membuat dia bertumbuh, justru dia makin bangga dan akhirnya tidak usah belajar karena saya sudah tahu. Padahal belajar itu penting untuk kehidupan sehari-hari pada anak tersebut. Terima kasih.
Jadi yang tadi dikatakan Bu Zarifah, saya mengatakan bahwa pujian itu dapat menjatuhkan. Ketika sudah dipuji, seseorang itu merasa bahwa wah, kayaknya saya sudah selesai sampai di sini. Wah, kayaknya saya sudah cukup sampai di sini saja. Sedangkan dukungan itu, kamu sudah hebat ya, berusaha kembali. Ayo berusaha lagi untuk meningkatkan prestasinya. Hal-hal seperti itu yang Bapak Ibu sering lakukan, saya yakin Bapak Ibu sering lakukan ke siswa. Bukan hanya pujian yang diberikan, tapi adalah dukungan. Nah, oke. Selanjutnya pujian dan dukungan. Pujian global dan fokus pada orang. Kamu hebat. Dukungan spesifik dan fokusnya pada perilaku. Kamu sudah berusaha keras, sudah bekerja keras. Kamu layak mendapatkan prestasi seperti itu. Jadi bedanya itu dukungan. Dia itu selalu mengatakan, selalu memberikan apresiasi, dan selalu mendorong dia untuk terus tumbuh. Orang dewasa sebagai subjek, ibu, bapak bangga dengan kamu, sedangkan anak, kamu pasti bangga pada dirimu. Itu adalah dukungan yang membangun. Orang dewasa sebagai pengontrol, bapak, ibu senang kamu dengan nasihat kami. Memberi kepercayaan, bapak, ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Wah, suara kamu merdu sekali. Fokus pada usaha dan progres. Kamu sudah berlatih dengan sangat keras. Kamu pasti bisa. Kamu memang anak yang patuh dan kamu anak yang patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Mendorong keberanian. Semua orang belajar pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Oke, Bapak Ibu, saya minta lagi. Coba bagaimana Bapak Ibu memberikan dukungan kepada siswa supaya ketika dia sudah berprestasi, kan banyak di sini siswa yang berprestasi. Nah, untuk tetap terus meningkatkan prestasinya, ada yang pernah memberikan dukungan pada siswa? Tolong berikan contohnya. Saya pernah memberi dukungan kepada salah satu peserta didik saya untuk terus berkembang, untuk terus belajar, untuk terus bangkit. Karena mungkin kamu sekarang peringkat 1 di kelasmu saja. Belum nanti ketika kamu ke jenjang lebih tinggi, kalaupun ada kelas unggulan, mungkin akan menjadi suasana yang baru. Intinya jangan pernah berhenti untuk tetap belajar dimanapun berada, karena lingkungan juga akan mempengaruhi. Ini kasusnya sama dengan orang tua siswa kemarin yang saya hadapi. Bu, anak saya loh selalu peringkat 1. Iya Bu, itu di SD. Tetapi sekarang dia di kelas 7 ini bercampur dengan beberapa anak dari SD yang lain, di mana lingkungan, gurunya untuk memberi penilaian pasti berbeda. Dan soal-soal ujian yang dikasihkan pun juga bervariasi. Jadi seorang peserta didik ini harus tetap belajar di luar lingkup orang tua yang harus menjudge, kamu loh sudah peringkat 1 lah, nanti kamu juga harus tetap peringkat 1, seperti itu. Jadi anak ini harus tetap terus belajar dengan melihat lingkungan yang saya hadapi, tantangan yang saya hadapi berbeda. Jadi harus bertumbuh, belajar lebih bisa. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan tadi, situasi itu dapat merubah pola pikir tubuh anak ya. Oke. Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau saya bilang tepuk tangan 1, kalian di Bapak Ibu tepuk tangan 1 ya. Oke, bisa? Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Apa bedanya tepuk tangan 1 dan tepuk 1? Tidak ada kata tangan
Jadi kalau saya tidak sebut kata tangan, nanti bisa ya, oke, tambah suara. Oke, sekarang tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Oke. Jadi kalau misalkan yang salah, yang tidak memperhatikan, saya minta untuk menceritakan bagaimana caranya Bapak Ibu menyemangati anak untuk tetap bangkit. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 2. Oke. Baik, terima kasih. Cara saya untuk mendorong anak-anak untuk tetap berusaha ya, Bu. Oke. Sebenarnya banyak cara untuk mendorong anak-anak supaya dia tetap berprestasi atau dia untuk tetap berperilaku yang positif. Contohnya saja tadi, baru tadi pagi saya dapat pujian dari Pak Batian. Katanya menghadapi anak-anak sudah berubah, ya. Jadi saya mencoba bagaimana dengan perlakuan yang halus untuk menyadarkan sikap anak-anak. Saya mau lihat apakah dengan kelemah lembutan saya anak-anak bisa berubah. Jadi saya ingin melihat perubahan ke depannya. Saya rasa begitu, baru. Oke. Jadi lagi-lagi merubah situasi atau merubah bagaimana solusinya untuk bisa bangkit lagi. Nah, ini ceritanya ini saya cerita ya. Ada klub sepak bola, dia itu sudah tiap hari, tiap minggu, tiap pagi, tiap sore selalu latihan sepak bola tiap hari, mengikuti apapun coach bilang dia ikuti, dia jalani dan selalu bertanding dengan yang lainnya, dia selalu menang. Nah, terus ini ceritanya bagaimana coach ini ceritanya ketika dia bertanding tinggal masuk babak finalnya, tapi ternyata dia jatuh, dia kalah. Nah, di sini membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan. Situasi tim sepak bola gagal masuk final padahal peluangnya sangat besar. Jadi di sini coachnya mengatakan bahwa meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Nah, di sini tolong perhatikan di kotak yang warna biru. Di kotak warna biru itu ada yang satu empati atau validasi. Yang kedua itu pengakuan, usaha atau potensi. Yang ketiga itu prospektif positif atau pikiran positif ya. Terus penegasan nilai diri atau di luar hasil. Tawaran dukungan harapan ke depan. Jadi coach tadi itu sempat mengatakan meskipun final ini belum terwujud, itu berarti memberikan empati. Nah, pengakuan atau usaha bukan berarti usaha kita sia-sia ya.
usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Itu adalah pengakuan atau validasi. Terus reframinnya itu mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi penegasan nilai diri. Nah, ada di situ untuk evaluasi juga penegasan nilai dirinya. Dan tawaran dukungan harapan ke depan ada di sini, kembali kuat di musim ke depan. Itu adalah dukungan untuk harapan ke depan. Nah, ada di sini ada koreksi apresiasi. Biasa kami menyebutnya beker apresiasi. Burger itu ada roti yang di atasnya, terus ada dagingnya, terus ada roti lagi. Diawali dengan apresiasi, di tengahnya koreksi, diakhiri dengan apresiasi lagi. Seperti tadi yang Coach katakan, ada Coach yang mengatakan sempat dia apresiasi, terus dia koreksi, dia berikan apresiasi lagi. Jadi sekarang saya mau Bapak Ibu membuat burger apresiasi. Apa mau dibuat? Ini masih masalah tentang bola tarik, Bu. Nah, contoh itu anu apresiasi. Oke, jadi sekarang Bapak Ibu silakan buat burger apresiasi dengan permasalahan yang ada di sekolah. Umpamanya, ada anak walinya Bapak Ibu yang sering terlambat datang ke sekolah, atau ada anak wali Bapak Ibu yang down ketika nilai ulangannya tidak naik atau tidak dapat peringkat kalah dengan teman lainnya. Bagaimana Bapak Ibu memberikan apresiasi, koreksi, dan apresiasi sesuai dengan yang pernah Bapak Ibu alami, dan nanti saya minta Bapak Ibu untuk mempresentasikan ke depan. Kelihatan? Ya, nah, burger apresiasinya di roti yang atas itu apresiasi ya. Contohnya, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Terus koreksinya, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Terus Bapak percaya pasti kamu bisa. Jadi tolong aplikasikan ke apa yang pernah dijawabkan, apa yang pernah Bapak Ibu alami di kelas. Bagaimana Bapak Ibu memberikan apresiasi, koreksi, apresiasi kembali. Contohnya, Ibu senang kamu sudah rajin ke sekolah. Terus koreksinya, tapi tolong ya nak, usahakan untuk datang tepat waktu. Terus apresiasinya, Ibu yakin? Ibu percaya atau yakin kamu pasti bisa datang tepat waktu dan seperti teman-temanmu yang lainnya. Harus bikin 3 saat.
kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekian kalinya. Karena saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, jadi saya akan menceritakan tentang peserta didik saya tentang membaca atau bacaan Al-Quran. Jadi ketika saya mengapresiasi peserta didik saya, jadi di gambar apresiasi yang pertama saya akan memberikan apresiasi bahwa kamu sudah bisa membaca Al-Quran. Namun di apresiasi yang kedua saya akan memberikan penjelasan bahwa bacaan kamu itu masih belum sempurna. Jadi kamu masih perlu belajar dengan cara banyak atau memperbanyak membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan datangi pada guru mengaji yang ada di desamu atau minta belajar pada lingkungan rumah kamu. Kemudian apresiasi yang ketiga, saya akan memberikan atau meyakinkan kepada peserta didik saya bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa. Tidak ada manusia yang bodoh. Semua pasti bisa, semua pasti pintar dengan usaha-usaha bagaimana caranya supaya kamu bisa pintar atau bisa membaca Al-Quran dengan baik, yaitu dengan tidak berputus asa untuk selalu belajar dan belajar dimanapun kamu berada kepada siapapun yang bisa kamu anggap bisa menjadi guru dan memberikan pelajaran tentang membaca Al-Quran. Terima kasih. Oke, jadi bentuk apresiasinya tuh yang pertama dia apresiasi sudah bisa baca Quran, tapi ada banyak yang harus diperbaiki dan koreksinya adalah ibu yakin kamu bisa membaca Quran dengan baik. Oke, selanjutnya coba perhatikan. Coba Bapak Ibu lihat, itu burung ngapain itu? Burungnya ngapain? Burungnya ngapain? Mendorong anaknya ya, dia tendang. Supaya kenapa dia tendang anaknya? Berarti lembut dan tegas di sini. Ibu burung tega menendang anaknya agar bisa terbang. Nah, ada di sini kotak yang mengatakan tegas tidak lembut, modelnya nah, intinya ibu bapak itu harus bisa tega sama anak. Dalam artian kita berikan dulu apresiasi, terus diberikan koreksi. Harus kita bisa mengoreksi anak seperti itu. Di sini ada kata tegas. Tegas tidak lembut kepada posisi orang tua atau subjek. Orang tua menang, sedangkan anak kalah. Tidak tegas, tidak lembut kepada orang tua, anak jadi objek. Orang tua dan anak sama-sama kalah. Nah, tegas, lembut bersama orang tua dan anak sebagai sama-sama subjek. Orang tua menang, anak juga menang. Jadi memberikan ketegasan dengan cara yang lembut. Seperti tadi Ibu Lis bilang, tegas tapi lembut, berusaha memperbaiki bagaimana menasihati anak. Oke, selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang sudah selesai mempelajari jurus ketiga tumbuhkan resiliensi. Sekarang saya minta salah satu guru untuk membacakan dengan tegas. Ibu baca dalam bahasa puisi.
kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapat kartu ketiga. Tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Apa bedanya pendidikan dengan konsentrasi? Oke, baik. Jurus yang keempat itu adalah jaga konsistensi. Nah, di sini guru mampu mengembangkan pembiasaan karakter positif pada murid yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Oke, jadi sekarang saya minta Ibu, tadi kan sudah Ibu Solis yang menutup. Saya minta Ibu Fitri membaca dengan lantang "Selamat datang di lembah bambu". Selamat datang di lembah bambu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Habibullah akan menghalangi lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, jadi Habibullah itu adalah suatu kebiasaan buruk ya yang harus kita lawan. Nah, ayo kita main lagi. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih cinta. Dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih sayang. Sisa balik. Jadi sekarang permainannya adalah peserta berpasang-pasangan. Pasang-pasangan. Saya Bima dengan Pak Arifin. Laki-laki jangan laki-laki ya, perempuan dan perempuan. Oke, bisa? Oke, silakan sekarang berpasang-pasangan. Yang tidak punya pasangan bisa tanya saya. Oke, silakan berdiri di sini semuanya. Yang tidak ada pasangannya sama saya ya. Siapa yang tidak ada pasangannya? Oh, ada semua. Jadi sekarang kamu ada apa, saudara? Ada apa? Sekarang lakukan switch. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Jadi A. Yang A pasangan yang A. Yang kalah jadi B. Yang menang? Nah, oke. Sekarang yang A kalahnya juga. Yang A. Nah, sekarang yang A kepalkan tangannya sekuat mungkin menghadap ke lawannya. Nah, sekarang seolah kalian ini yang A memegang benda berharga ya, yang tidak boleh dibuka. Jadi sekarang tugasnya si B buka kepala tangannya bebas caranya mau dijilat, dicabut,
yang kanan tadi mengepalkan tangan. Yang A tadi ini membuka tangannya si B tanpa disentuh. Maksudnya tanpa disentuh tangannya ya. Terserah mau sentuh bagian mana. Terserah mau sentuh bagian mana. Ada yang disuruh. Yang penting nggak boleh pegang tangannya ya. Bobby nggak boleh pegang tangannya Putri. Pegang sama dia segini-gini. Atau dilayu-layu bukan di Sudah ada? Sudah ini. Oke, tepuk tangan dulu. Kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Untuk sekarang pertanyaannya ya. Untuk A, untuk B. Yang B tadi siapa? Apa tangannya? Yang B. Nah, apakah mudah membuka tangannya A? Apa saja upaya yang Anda lakukan untuk membuka tangannya si A? Apakah berhasil? Tidak. Oke, sekarang untuk A. Yang A tadi ya. Mengapa saat B berupaya membuka, si A mengepalkan tangan sekuat mungkin, semakin dipaksa semakin kuat? Coba tadi Pak Yasiman, kenapa semakin kuat? Tantangannya kuat dia. Kuat juga. Oke, jadi semakin kuat mengepalkan semakin kuat juga untuk membukanya. Nah, ronde kedua. Sekarang untuk A, saya mau bertanya sama A. Apa yang dia lakukan untuk membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh agar berhasil? Apa yang berhasil? Saya berhasil. Dikasih kue, apa lagi? Gula-gula. Jadi gula-gula, disuap, dielus, dirayu. Ya, oke. Mana yang lebih mudah? Ronde pertama atau ronde kedua? Dua. Ronde kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang paling kita sering lakukan? Memaksa atau menghalusi? Dua. Dihalus. Oke. Coba kesadaran PS kesadaran PS paksaan. Jadi tadi itu yang pertama ronde paksaan, yang kedua itu adalah ronde kesadaran. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah ingin dihargai dan dihargai, ada otonomi kemerdekaannya. Menurut Maslow itu segitiganya itu dia aktualisasi diri. Dia itu mengatakan bahwa manusia itu selalu ingin dihargai. Manusia selalu ingin merasa lebih baik dari orang lain. Nah, mengapa kita bisa tidak suka dipaksa dan tidak suka diperintah? Itu adalah jika otonomi dan kemerdekaannya diusik. Jadi tadi itu yang paksaan, setengah mati itu tadi si B membuka karena memang si A tadi ini dengan kuat tidak membuka tangannya supaya ada harga diri atau kemerdekaan dirinya itu agar tidak dirampas, ya, supaya dia tidak gampang dikalahkan. Oke. Selanjutnya, kesadaran PS paksaan, radar aktif persuasi akan aktif. Jika muncul reaksi resistensi, perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Siapa yang sini masih punya anak kecil, biasa dia larang, jangan gitu diinjak ya, tapi diinjak. Nah,
itu adalah larangan yang menjadi rekomendasi. Sama halnya hati-hati, jangan lihat ke kiri, tapi ujung-ujungnya tetap lihat ke kiri. Karena di dalam diri manusia ada rasa yang mengatakan bahwa saya itu tidak mau diatur atau diperintah seperti itu. Oke, selanjutnya tolong tonton video ini ya. Kalau dulu nih, caranya. Kalau dulu nih, Contoh reaktasi. Apa sih itu reaktasi? Ada yang tahu apa itu reaktasi? Yang guru bahasa Indonesia, reaktasi itu apa? Ini biasa kalau fisika itu ada reaktasi. Perlawanan. Dia itu melawan. Jadi ketika seseorang diperintah dengan dalam keadaan malas, biasa dia akan melawan. Oke, pada video ini Bintang Emon sudah siap-siap hendak sholat. Tiba-tiba ibunya berteriak menyuruh sholat. Reaksi Bintang Emon, mengapa reaksi dia bereaksi seperti itu? Apakah Anda punya pengalaman serupa? Coba tolong siapa Bapak Ibu guru di sini yang pernah memiliki pengalaman serupa, sudah mau berjalan tapi malah disuruh, terus ada rasa malas. Coba bisa Bu? Ya, sempat ke posisi seperti itu kita jalani ketika kita apel di lapangan. Kita sudah mau bangkit dari meja kita untuk gabung. Ternyata ada dulu, ayo ke lapangan. Ada rasa kita menjalankannya, tapi ada rasa ya jengkel itu tadi. Pada lihat oh ini sudah lo mau berangkat. Oke. Lagi. Ada lagi? Siapa yang bisa? Pengalamannya yang seperti Bintang Emon? Anak yang sudah dibilang sudah jalan. Coba ceritakan. Kalau saya itu pengalaman pribadi untuk anakku yang usia 5 tahun, biasanya kan kalau maghrib bapaknya pergi sholat, terus saya pikir anakku itu masih di suasana bermain, tapi tidak kulihat Bu, saya tidak lihat. Dia bilang Sakinah main, Sakinah sholat, terus pokoknya tidak mau sholat karena merasa dimarahi, padahal yang seperti itu. Padahal seperti itu. Memang ya. Kesadaran itu, paksaan itu terkadang mempengaruhi kesadaran. Kalau terlalu dipaksa, terkadang kita itu tidak sadar bahwa ini yang harus yang kita lakukan. Oke. Di sini ada 10 tombol ajaib daya diri dalam perintah. Tombol ajaibnya itu yang pertama adalah kesenangan. Kesenangan itu kadang kalau kita sudah senang bermain game, tanpa diperintah kita akan tetap main. Sama halnya sholat. Kalau kita sudah senang sholat, kita tahu itu kebutuhan kita, tanpa diperintah pun kita langsung jalan. Itu namanya kesadaran. Kebanggaan itu ingin diakui dan dihargai. Nah, memang itu yang selalu ada dalam diri manusia. Selanjutnya keingintahuan. Keingintahuan itu apa yang menjadi penasaran. Maksudnya apa kira-kira kalau kulakukan ini apa yang akan terjadi? Itu keingintahuan. Nah, minat itu melakukan sesuatu karena dia suka. Terus tujuan bergerak karena tahu apa yang akan dicapai. Jadi kalau orang sudah sadar, meskipun tanpa dipaksa, dia sudah tahu tujuannya, dia akan tetap bergerak.
meskipun banyak rintangannya. Selanjutnya kebutuhan. Kebutuhan itu makan dan minum. Kalau sudah lapar pasti mau makan dan minum. Manfaat. Manfaat, untung dan rugi. Sebab akibat. Apa yang kita lakukan, apa manfaatnya buat kita dalam menjalankan perintah. Tantangan. Tantangan membuktikan kemampuan. Terkadang itu kalau orang diperintah, dia selalu berusaha menunjukkan bahwa saya itu mampu dan bisa melewatinya. Terus keyakinan. Keyakinan bertindak karena ada nilai atau iman yang diyakini. Jadi dia sudah yakin, dia sudah percaya bahwa kalau saya melakukan hal ini pasti saya bisa seperti yang lain. Oke, terus yang terakhir adalah makna. Yang dilakukan itu berarti. Makna itu apapun yang dilakukan itu semuanya berarti. Itu adalah 10 tombol ajaib daya beriman dalam diri. Oke, sekarang kebiasaan berbasis kesadaran. Di sini yang saya lihat di SMP Bumi Ayu, ketika bunyi bel, ada beberapa siswa yang sadar bahwa kalau pagi itu melaksanakan apel, dia langsung terjun ke lapangan tanpa diteriaki. Ada beberapa siswa seperti itu. Berarti siswa itu sudah sadar melalui pembiasaan karena terbiasa melakukan apel pagi. Nah, di sini ada disiplin biasa dan disiplin positif. Disiplin biasa, anak akan patuh. Sedangkan disiplin positif, anak akan sadar. Oke, disiplin biasa karena faktor eksternal seperti paksaan hanya bertahan sementara, membentuk kepatuhan saja. Sedangkan disiplin positif karena kesadaran internal. Contoh, siswa tersebut 9A yang lalu tuh Reski 9A, dia kan dulunya berapa kali dipanggil orang tuanya, di konseling, dia masih sering bolos. Tapi ketika dia sadar bahwa ternyata bolos itu tidak ada gunanya dan rugi, dia tetap di kelas belajar meskipun kadang dia kayak kurang semangat, tapi dia sadar bahwa kalau saya bolos ini nih konsekuensinya. Seperti itu disiplin positif yang karena kesadaran internal, menumbuhkan tanggung jawab dan berjangka panjang. Oke, selanjutnya. Mohon tonton videonya ya. Zaman now jangan mimpi punya anak penurut, kita justru akan frustrasi. Mimpi punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi menanamkan disiplin, menanamkan peraturan itu dengan cara kerjasama, dengan cara dialog, diskusi, dua arah lah begitu. Anak juga tanya kenapa begini, kenapa nggak boleh begini, nanti penjelasan akan tenang. Tapi kalau kita hanya penurut di depan orang tua, di belakangnya sudah malah melakukan pemberontakan, perlawanan, bisa fight atau flight. Nah, flightnya ke medsos, ke gadget, atau ya bahasa Perancisnya minggat. Karena Pak Seto pernah bikin disiplin itu nggak berarti nurut sama orang tua ya. Tapi mungkin kadang kan orang tua punya perasaan otoritas gitu. Betul. Aku yang punya uang di sini, aku yang punya rumah, this is my rules. Gitu. Iya, karena kalau begitu bisa mendidik anak jadi sekedar robot saja. Banyak anak-anak yang saya temukan sudah mahasiswa masih begini, jadi nggak punya pendirian sendiri. Karena selalu jadi penurut. Kita kehilangan kreativitas, kehilangan inisiatif, inovatif dan sebagainya. Zaman now, jangan bermimpi punya anak penurut. Kita justru akan frustasi mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Ada yang bisa menceritakan apa yang didapat dari video tersebut? Intinya disiplin sedari dini. Disiplin dan membangun kesadaran pada anak tersebut. Ada yang bisa cerita?
susah diceritakan. Susah diceritakan. Baik, pengalaman pribadi saya ya, saya punya anak. Karena sejak kecil saya sudah tanamkan kedisiplinan. Jadi sampai sekarang dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Seperti sekarang ya, saya puji anak saya ya, ini pengalaman ya. Sekarang kan dia pergi kemah di Sengkang. Saya tuh mau ngecek apakah dia sholat apa tidak. Karena biasanya tuh anak-anak kemah kan sholatnya amburadul. Nah, pernah itu sesudah dia tampil menari jam 8:30, dia menari tampilnya itu 8:30. Saya telepon, "Le, kamu sekarang di mana, Nak?" "Dan saya ada di bukit, Bu." "Loh, di bukit mana?" "Ibu, masjidnya di Sengkang ini, Bu, yang pesantren agak di bukit-bukit, Bu. Jadi sekarang saya mau sholat isya dulu." "Loh, kenapa lambat sekali, Nak?" "Loh, saya kan tampil, Bu. Sesudah sholat maghrib tadi kita langsung dirias sama ibu guru. Jadi sholat isyanya lambat, Bu." Dalam hatiku, alhamdulillah, tidak lupa sholatnya. Kemudian sholat Jumatnya, kemarin bapaknya cek, "Le, kamu kok tidak jauh-jauh pencatnya bapak tuh, Le?" "Loh, Pak, ini kan hari Jumat, Pak. Ada sholat Jumat, Pak. Kita di masjid dulu, kumpul dulu sholat." Baru caranya kami mengecek anak, kita tidak bilang, "Kamu sudah sholat, Le?" Apa enggak? Caranya itu kita alihkan. Dengan sendirinya dia akan membuka apa yang dia lakukan. Karena seperti itu. Oke, tadi pembiasaan membangun kesadaran. Jadi karena dia biasa, dia sadar bahwa itu yang memang harus dia lakukan. Oke, terima kasih Bu. Jadi selanjutnya, bagaimana kebiasaan tersebut bisa terbentuk? Yang pertama ada petunjuk, kedua gairah, yang ketiga tindakan, yang keempat ganjaran. Nah, yang sebelah sini ada itu jelas. Yang pertama itu buat kebiasaan menjadi jelas dan kelihatan. Itu adalah cara membentuk kebiasaan. Yang kedua, buat kebiasaan itu menjadi menarik. Yang ketiga, buat kebiasaan itu menjadi mudah dilakukan. Dan yang keempat, buat kebiasaan itu menjadi memuaskan. Tadi seperti bentuk apresiasi, yang pertama diapresiasi dulu, dikoreksi, baru diapresiasi lagi. Sama halnya ini juga, ketika membentuk pembiasaan agar si anak itu sadar. Yang pertama harus kita buat jelas terlebih dulu bahwa memang sholat itu penting, ya, itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Nah, buatlah kebiasaan itu menjadi menarik. Nah, kita jelaskan ketika sholat itu akan ada hal begini, hal baik akan terus datang, akan dijauhkan dari hal-hal buruk. Nah, lanjut lagi, buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Sholat itu tidak sulit, lakukan saja cuma 5 menit sudah selesai. Terus lanjut lagi, buat kebiasaan itu menjadi memuaskan. Perlu lagi dipuji, didukung, atau dia tetap terus bisa jalan terus sholatnya. Dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Di sini ada di otak itu ada gambar reptil atau dinosaurus yang sedang tidur. Nah, di sini aku mau lari 10 km. Awalnya senang, lama-lama menjadi malas, lama-lama menjadi capek, turun semangat dan hilang. Lanjut lagi.
Dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Nah, ini dinosaurus yang tidak tinggal diam ini adalah keinginan. Keinginan yang selalu, nggak mau kata biasa, malas kak. Itu bahasa-bahasa kita kayak pengaruh dari luar, pengaruh dari lingkungan luar. Saat aku mau lari 10 km sehari, semangat di awal, lama-lama motivasi semakin lemah. Dari kebiasaan, dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten, dia tadi kan di awal langsung ngegas jalannya, langsung lari. Lama-lama jadi loyo. Tapi kalau di sini dibiasakan secara sedikit demi sedikit, malu step demi step. Jadi yang awalnya dinosaurusnya ini ketika dia sudah semangat terus bangun, tapi kalau diawali dengan pelan-pelan, dinosaurusnya asik tetap tidur. Jadi kebiasaan buruk itu bagaikan dinosaurus. Pengaruh lingkungan yang buruk itu bagaikan dinosaurus yang harus kita kasih tidur, harus kita lawan. Habit lock, kebiasaan buruk. Ayo kita baca bersama. Bisa diulangi? Orang tidak kebiasaan mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Jadi karena terbiasa menjadi lebih mudah. Bagaimana Pak Ustaz? Ya kan? Coba ada yang next, coba ceritakan. Karena kebiasaan. Begini, satu contoh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri contoh karena mau berbeda pola pembinaan di sekolah formal umum dengan di pesantren. Saya kebetulan sedikit di pesantren. Itu anak-anak yang awalnya itu banyak dikeluhkan oleh orang tuanya di rumah terkait masalah etika, akhlak dan seterusnya. Begitu masuk di pesantren, ada di pesantren itu masa ulama itu sekitar 18 hari. Di situ dikarantina, orang tua yang tidak boleh datang. Di situ dibiasakan karakter yang baik. Begitu selesai masa ulama 18 hari tadi, berubah total. Dan kemudian setelah itu berjalan tanpa disuruh, tanpa diperintah, itu sudah melakukan kebiasaan yang 18 hari tadi. Jadi ternyata memang awalnya menurut saya itu kesadaran. Ya, kesadaran itu memang kalau tadi PS paksaan ya. Nah, itu memang perlu untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, itu tadi ya, kesadaran itu melakukan sesuatu sehingga dia melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kaitan dengan tadi ya, dia kemudian tahu bahwa yang dilakukan ini akan bermanfaat dan untuk menentukan bagaimana di hari depannya. Jadi itu. Jadi saya kira paksaan itu penting untuk menumbuhkan kesadaran di awal-awal. Karena kalau tidak, Nabi sendiri akan begini. Muru auladakum bisolah. Didiklah anak-anakmu dengan sholat. Idza balaghu sab'an. Apabila dia umur 7 tahun. Wadribuhum. Pukullah dia, itu bersifat paksa. Idza balaghu asyra. Apabila dia sudah berumur 10 tahun. Artinya apa? Awalnya kesadaran-kesadaran kita biasa, tapi kalau tidak mau perlu dipaksain. Saya yakin di list tadi itu awalnya begitu, anaknya dipaksa untuk melakukan sesuatu kebaikan, tapi akhirnya kemudian karena menjadi kebiasaan, dan itulah kalau yang karakter ini disebut dengan karakter. Maka pembentukan karakter itu memang diawali dengan kebiasaan-kebiasaan. Saya kira itu. Jadi ya, poin yang dapat saya ambil,
Bapak Ibu tuh jangan capek atau jangan lelah untuk terus kebiasaan positif. Mungkin di awal kita memang sulit, tapi kalau terbiasa pasti bisa. Dari sehelai menjadi benang, setahun menjadi selembar kain, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Oke. Ini ada riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Bapak Ibu isi dan apa yang menyebabkan Bapak Ibu tidur telat dan apa dampak dari telat dan begadang. Silakan isi ya. Selalu cepat ya. Itu apa itu? Kan ada enggak? Uangku habis. Telat. Ini jaga konsistensi ini sama dengan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Dia secara tidak langsung mengajarkan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat, yaitu salah satunya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bangun masyarakat, dan hidup cepat. Siapa ini? Bisa, anak di sekolah ada 3 tahun. Oke, ada yang sudah? Tapi akan yang paling berberat Tidur siang apa malam tadi? Ini 3 hari yang lalu. Yang bisa Oke, Bu Fitri kayaknya sudah mau selesai. Bu Fitriana, Bu Fitriani. Oh ya, ternyata Bu Irma sudah selesai duluan ya. Bu Irma. kapan pulang ke Senjai? Kapan lagi libur panjang? Kapan lagi libur panjang? Aduh.
Boleh, ini tidurnya. Wah. Oke, sekarang saya minta Pak Yaneman menjelaskan kenapa tidur tengah malam lewat tengah malam. Baik, terima kasih. Jadi pergi tidur sehari yang lalu jam 12, bangun tidur 4.30 subuh. Kemudian hari berikutnya jam 12 juga, hari ketiga jam 12.30. Tidurnya, bangunnya rutin kayak kadang sebelum jam 4 sudah bangun. Ya. Dan seterusnya sampai hari terakhir ketujuh itu 12.30 ya. Bangunnya tetap. Ya. Apa yang menyebabkan tidur telat? Kebiasaan, tidak bisa tidur sore. Kayaknya sejak dulu memang tidak bisa tidur sore. Ya. Itu pun masih bangun jam 3, kadang setengah 3 bangun. Ya. Apa dampak dari tidur telat dan begadang? Saya rasa satu saja ngantuk. Ya, ngantuk. Yang penting harus tidur siang ya sudah, bukan itu aja. Ya, nah. Tapi ngantuknya enggak. Walaupun saya bangun jam 4 atau tidur jam 1 malam, enggak pernah saya tidur pagi. Tetap tidurnya nanti setelah tidur. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kalau saya bilang dikasih apa, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oh, keren. Bisa? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, jadi siapa lagi? Bu Fitri, tidur jam berapa? Oh, jam 12 juga. Apa penyebabnya tidur jam 12? Oh, 21 ya? Oh, jam 21, oke. Pernah begadang? Siapa lagi yang pernah begadang? Siapa? Ah. Kalau tadi malam jujur saya tidur jam 12 malam karena bikin kue di rumah tetangga, ada acara pengantin. Kalau apa efeknya, jujur sakit kepala dan mengantuk. Oke, apa lagi efek kalau begadang atau tidur tengah malam? Selain mengantuk, loyo. Terus apa lagi? Kurang fit. Ada yang kurang semangat? Kurang semangat. Nah, itu adalah efek dari tidur tengah malam. Jadi sama halnya dengan siswa kita. Siswa kita itu kadang banyak yang ketika kita menjelaskan dia malah tidur. Karena faktor apa? Karena kurang tidur malamnya. Dia lebih penting gamenya daripada tidurnya. Seperti itu. Jadi ini sudah selesai. Kita membangun habit lock, tidur cepat dan bangun tepat. Buatlah kebiasaan itu jelas dan kelihatan. Isyarat yang jelas, seperti tidur cepat. Bagaimana caranya supaya tidur cepat? Kebiasaan yang jelas. Terus keinginan menarik. Terus responnya tindakan yang mudah, apa ganjaran yang memuaskan. Tadi kan kalau lambat tidur karena ada kerjaan. Terus kadang kita nggak bisa tidur kalau tengah malam. Kebiasaan itu yang sudah sering terjadi. Tindakan yang mudah. Terus ganjarannya adalah tadi loyo, ngantuk, lesu, dan sebagainya. Jadi sekarang dibalik, bagaimana caranya coba cepat tidur dan apa ganjarannya? Ada yang bisa? Ya, baik. Bagaimana caranya supaya pembiasaan membangun habit lock, tidur cepat, bangun cepat? Ya, contoh misalnya, kalau kita mau membiasakan diri kita bangun cepat, biasanya kita memasang alarm.
Ya, seperti itu. Kalau misalnya tidur cepat bangun tepat, biasanya seperti itu kita ibu-ibu ya. Kalau kita memasang alarm atau memang kebiasaan kita memang seperti itu, cepat tidur bangun tepat. Ya, seperti itu dari saya. Ada pasang alarm jam 5 bangunnya jam berapa? Saya tambahkan baru. Ini tidur cepat, bangun cepat, ini juga dari kebiasaan. Kalau kita terbiasa tidur jam 9 atau setengah 10, terus kemudian kita kebiasaannya kita bangunnya jam setengah 5 atau jam 4, otomatis itu kita punya diri itu akan dibangunkan. Karena sudah kebiasaan. Tapi kalau kita sudah tidak dibangunkan itu, ya coba kita bangun, jangan lagi molor. Saya rasa begitu, dari kebiasaan. Tadi juga dari Bu Lutfi, dia mau tidur jam berapa tetap bangun jam segitu. Ya, toh? Karena sudah terbiasa bangun seperti itu. Itu adalah pembiasaan membentuk kesadaran. Oke? Jadi setelah usailah jurus keempat ini, kebetulan. Nah, sekarang saya minta Ibu Milda bacakan dengan lantang jurus keempat ini. Bisa. Selamat pendekar. Kamu sudah berhasil menguasai jurus jaga konsistensi. Oleh karena itu, kamu pantas untuk mendapatkan pusaka keempat ini. Sampai jumpa besok dalam perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Besok lanjut. Ini bisa ditukar ya? Dicarikan di mana ini? Oke, sekian dan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Bisa saya akhiri pertemuan ini, semoga membawa berkah. Semoga kita sama-sama menjadi guru yang selalu semangat menghadapi siswanya. Sekian dari saya. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.